Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran agama Kristen hari ini. Bapak yakin dan percaya kalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar agama Kristen hari ini, ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita seperti biasa, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan, ya. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya. Ini di layar monitor hari ini Bapak sediakan lirik lagu yang berjudul Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, ya. Kita bersyukur kalau hari ini masih bisa bernafas, ya, kita bisa tersenyum, ya, masih kita bisa mengangkat tangan, menggerakkan tangan kita, ya, menggerakkan tubuh kita, ya, itu semua karena kasih Tuhan, anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya, hari ini mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan sebagai pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri kabar ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Selama ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Selama ini Tuhan adakan
Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena sepanjang hidup kita telah menikmati segala kebaikan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kalian belajar pendidikan agama Kristen hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, lipat tanganmu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus membimbing kami, memberkati kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan ajar kami untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses pembelajaran pendidikan agama Kristen ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam pimpinan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, video ini adalah video lanjutan dari materi pembelajaran yang sebelumnya, ya, masih pelajaran 2, anakku kasih Tuhan. Kita akan masuk ke bagian C-nya, ya, yaitu temanya mensyukuri anugerah Allah, ya. Mensyukuri anugerah. Anugerah itu adalah suatu pemberian, ya. Suatu anugerah adalah suatu pemberian, satu hadiah yang Tuhan berikan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan setiap saat kita menikmati anugerah Tuhan. Nafas hidup ini adalah anugerah anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, kita bisa menghirup oksigen, ya, udara segar, menarik nafas panjang-panjang, ya, kita merasakan nafas kita lega. Itu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Ya, kita bisa melihat, ya, mata kita bisa sehat dan bisa melihat. Itu juga adalah anugerah Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, hidung kita bisa kita gunakan untuk mencium, ya, bau harum, ya, membedakan bau yang harum, yang tidak harum, ya. Itu adalah anugerah. Tuhan berikan telinga, ya, 2 telinga ini, dan kita bisa mendengar. Itu adalah anugerah anak-anakku yang dikasih Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah wujud kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang kita perlu syukuri, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Bahkan kalau kita bisa menggerakkan tangan kita, jari jemari kita ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, tidak semua orang, anak-anakku yang dikasih Tuhan, bisa menikmati apa yang kita bisa nikmati. Tangan kita bisa bergerak. Ada orang yang menggerakkan tangannya pun, mengangkat tangannya pun tidak bisa. Karena apa? Karena kesehatan itu adalah anugerah, adalah pemberian daripada Tuhan, anak-anakku. Berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sesungguhnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar dalam hidup kita. Kita perlu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Terlebih lagi anak-anakku yang dikasih Tuhan. Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, yang dulunya kita adalah orang yang berdosa, yang harusnya dihukum, dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi karena Yesus datang
Dia menjadi juru selamat dunia ini. Dia memberikan nyawanya, ya, untuk apa? Untuk menebus dosa kita, sehingga kita dihindarkan, kita dibebaskan dari hukuman maut, api neraka, anak-anak kasih Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka apa? Kita akan menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bisa masuk ke rumah Bapa, yaitu sorganya Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya, dosa kita disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus. Ya, waduh, sungguh luar biasa anugerah ini. Tidak ternilai, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak turun ke dunia ini menjadi manusia dan menebus dosa kita, maka kita semua akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi karena kasih-Nya, kita beroleh janji akan memperoleh hidup kekal di kerajaan sorga bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Tetapi hari ini kita tema kita adalah mensyukuri anugerah Allah dalam hal ini, karena Allah itu sudah menciptakan apa? Menciptakan segala musim-musim iklim yang ada di muka bumi ini, yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, anak-anakku ini kasih Tuhan. Ya, di pelajaran 2 ini, di mana tema kita adalah kita bersyukur untuk hujan yang Tuhan ciptakan, untuk hujan yang Tuhan turunkan di muka bumi ini. Ya, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan buat kalian semua bahwa hujan yang Tuhan ciptakan ini sangat berguna untuk kehidupan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan segala jenis hewan membutuhkan hujan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Dia yang menciptakan hujan, dia menciptakan musim hujan, Dia menciptakan musim kemarau, bahkan semua musim di muka bumi ini Tuhanlah yang menciptakan. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Di Indonesia ada berapa musim? Siapa yang tahu? Halo? Ya, di Indonesia itu Tuhan menganugerahi, memberikan 2 musim. Yang pertama adalah musim hujan, ya, dan yang kedua adalah musim kemarau atau musim panas. Jadi di Indonesia kita dianugerahi oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan 2 musim, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa kedua musim ini sangat diperlukan dan ada manfaat yang kita dapatkan, ya. Musim hujan, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh subur, ya, dapat bertumbuh dengan baik, ya, dengan turun hujan, mata air menjadi besar sehingga setiap kita yang membutuhkan air bersih bisa mendapatkannya. Ya, musim kemarau Tuhan ciptakan, ya, petani garam bisa membuat garam. Nelayan yang menangkap ikan, dia bisa awetkan ikannya dengan membuat ikan asin, dengan dijemur, ya, di panas terik matahari. Juga petani padi ketika panen dia menjemur hasil panennya, padinya di panasnya terik matahari. Ketika ibumu, ayahmu, ya, menjemur baju, ya, juga membutuhkan matahari. Jadi musim panas, musim hujan itu Tuhan ciptakan dan semua ada gunanya, ada tujuannya. Dan itu semua untuk kebaikan hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ya, di Indonesia ada 2 musim, tetapi di luar negeri itu ada beberapa musim, anak-anakku. Di luar negeri ada 4, seperti di Amerika, di Jepang itu ada 4 musim, anak-anakku kasih Tuhan. Ada musim panas, ya, musim yang pertama musim panas, musim
semi, ya musim gugur, musim dingin, ya. Ada 4 ya. Bagaimana itu ya? Di sana ada salju, tapi kalau di Indonesia ya tidak ada salju. Hanya di bagian-bagian tertentu di Indonesia ada ya salju. Tetapi secara garis besar bahwa di Indonesia hanya ada 2 musim, anak-anak kasih Tuhan. Haleluya. Tetapi semua musim Tuhan yang menciptakan. Nah, hari ini di bagian C ini adalah mensyukuri anugerah Allah. Dalam hal ini adalah kita mensyukuri hujan yang Tuhan turunkan ke muka bumi ini. Haleluya. Apakah engkau selalu bersyukur dengan hujan yang Tuhan turunkan ke muka bumi ini? Halo? Anak-anakku yang kasih Tuhan, ternyata seringkali di dalam kehidupan manusia, mereka juga mengeluh dengan adanya hujan, musim hujan. Mereka tidak bisa bersyukur, mereka mengeluh, mereka ngomel, ngedumel kepada Tuhan. Karena situasi-situasi tertentu terjadi hujan. Nah, kita mau buktikan apakah kalian semua sudah bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk hujan yang Tuhan berikan, atau tidak selalu bersyukur ya. Kita di sini ada pertanyaan anak-anakku Tuhan ya. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini akan membuktikan kalian nanti apakah kalian itu adalah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas hujan yang Tuhan berikan, atau pribadi yang tidak bersyukur kepada Tuhan atas hujan yang Tuhan turunkan. Nah, ini ada nanti Bapak minta kalian mengerjakan ini, anak-anakku ini kasih Tuhan ya. Di halaman ini tolong kalian kerjakan, nanti di buku tulis kalian tulis dan bikin kotak-kotak seperti ini. Juga bikin ada gambar-gambar hati seperti ini ya. Kita lihat petunjuknya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Ya, mensyukuri anugerah Allah. Apakah kamu dapat mensyukuri setiap keadaan cuaca yang terjadi? Nah, ya. Apakah kalian sudah mensyukuri untuk setiap keadaan cuaca yang terjadi ya? Seperti ada cuaca panas, ada cuaca hujan ya. Apakah kalian selalu bersyukur? Ya. Hal yang pertama kalian perlu perhatikan, warnailah gambar hati itu satu ya, bila belum dapat bersyukur. Jadi di sini ini ada apa? Ada setiap kotak ini ada gambar ya. Di sini ada 3 gambar hati. Nah, kalian nanti tugasnya mewarnain ya. Kalau kalian mewarnain satu, berarti kalian itu belum bersyukur ya untuk hujan yang Tuhan berikan. Kalau kalian mewarnai gambar hatinya itu 2, berarti kalian kadang-kadang bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang ngomel, kadang-kadang bersungut-sungut ya, ngedumel ya itu ya. Bersyukurnya jarang-jarang, itu 2. Tetapi kalau kalian warnain 3-tiganya, berarti kalian benar-benar sudah menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas cuaca, atas musim, segala musim yang Tuhan ciptakan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, oke. Bapak minta kalian nanti buat seperti ini ya. Nah, bikin kotak-kotak, terus tulis, dan nanti buat gambarnya, dan kalian warnain sesuai dengan bagaimana sikap hati kalian terhadap hujan yang Tuhan turunkan atau berikan ya. Yang pertama itu, mau pergi ke sekolah tiba-tiba turun hujan dengan derasnya, tapi harus berangkat juga. Nah, bagaimana sikap kalian ketika mau pergi sekolah tiba-tiba hujan ya? Hujannya nggak gerimis, deras lagi. Tetapi kamu harus berangkat juga.
Nah, bagaimana hati kamu? Kamu hatinya tetap bersyukur, bersukacita ke atas hujan yang Tuhan berikan, atau kalian ngedumel, aduh, ayah ini males saya mau sekolah jadi malas saya karena hujan gitu. Kenapa sih Tuhan itu, saya kan mau sekolah, kenapa harus turun hujan gitu, salahin Tuhan lagi ya. Bagaimana? Jujur ya anak-anakku ini kasih Tuhan, kalau kalian belum bersyukur, warnain 1, kalau kadang-kadang bersyukur, warnai 2, kalau selalu bersyukur kepada Tuhan, warnai 3. Oke, sekarang ini nomor 2, pernyataan nomor 2, mau pergi ke sekolah Minggu, tiba-tiba turun hujan dengan derasnya tapi harus berangkat juga. Nah, ya. Bagaimana kalian kalau waktu mau pergi sekolah Minggu tiba-tiba hujan? Apakah kamu bersyukur, kadang-kadang bersyukur atau selalu bersyukur? Kalau kalian punya sikap begini, kebetulan nih hujan nggak ke gereja, berarti itu kalian belum bersyukur ya, menjadikan hujan sebagai alasan untuk kalian untuk tidak datang kepada Tuhan. Berarti kalian nggak bersyukur, itu tandanya ya. Ya, bagaimana sikap kamu? Yang ketiga, sudah janji dengan sudah janji dengan orang tua mau jalan-jalan ke toko, tiba-tiba hujan turun, akhirnya ditunda. Waduh, ya, sudah janji dengan orang tua nih, nggak mau jalan-jalan ke toko, mungkin mau beli tas ya, atau sepatu, atau mainan yang sudah kalian udah pengen banget, tapi pas mau berangkat hujan deras. Mungkin sialan ini, mau ke toko masa hujan, Tuhan ini gimana sih gitu. Terus kalian marah-marah, ya, itu adalah tanda kalian nggak bersyukur berarti ya. Tapi kalau puji Tuhan, kalau hari ini belum bisa datang pergi ke toko sama papa, ya lain kali lah. Tapi mengucap syukur itu berarti kalian mengucap syukur kepada Tuhan ya. Terus selanjutnya, ketika jalan-jalan di taman dengan teman tiba-tiba hujan turun, ya. Ketika jalan-jalan nggak tahu nih, jalan-jalannya sama teman pasti asik ya, bermain dengan teman ya, tapi tiba-tiba hujan, hujannya deras lagi. Kalian jalannya agak cepat, tapi tetap aja bajunya basah, ya kan, jadinya nggak bisa main lagi. Bagaimana ya sikap kamu? Tetap bersyukur, atau kadang-kadang bersyukur, atau selalu bersyukur? Lanjut, ketika bermain sepak bola atau naik sepeda tiba-tiba hujan turun, apakah masih bersyukur, nggak bersyukur, ngedumel ya, atau selalu bersyukur? Sudah berjanji mau berenang dengan teman, tetapi hujan turun dan orang tua melarang untuk berenang dan menundanya. Waduh ya, udah janji ya mau berenang dengan teman, kan asik tuh. Tiba-tiba hujan. Mau berangkat, orang tua nggak ngizinin. Jangan, ya. Kan orang tua khawatir anak-anakku ini kasih Tuhan ya, takut ada apa-apa. Apalagi cuaca lagi hujan begitu kan berbahaya, bisa ada petir ya, kita bisa tersambar, tersengat oleh aliran petir itu ya, karena memang Bapak sudah melihat dan menyaksikan beberapa kejadian bahwa ada orang yang tersambar petir ya, dan akhirnya orang tersebut meninggal. Ya, itu terjadi. Oke, ini tugas yang pertama anak-anak yang kasih Tuhannya, mewarnai sesuai dengan sikap hatimu ya. Kalau 1 itu berarti tandanya kalian belum bersyukur. Kalau 2 warnanya itu berarti kadang-kadang bersyukur. Dan 3 itu kalian selalu bersyukur. Oke, ini ditulis ya sayangnya. Nanti difoto dan kirim ke classroom. Oke, itu tugas yang pertama. Nanti masih ada tugas yang kedua ya. Oke. Kalian juga boleh setelah tadi mengisi, mewarnain itu, kira-kira banyak di mana ya? Banyak apa yang kalian warnain? Berapa banyak yang kalian warnain? Itu akan menentukan apakah kalian itu benar-benar selalu bersyukur atau tidak bersyukur. Kalau orang yang selalu bersyukur berarti tersenyum ya. Kalau kadang-kadang datar aja.
biasa aja. Apalagi nggak pernah bersyukur, cemberut nih. Gitu, nggak ada senyumnya ya. Berapa banyak jumlah hati yang kamu warnai? Semakin banyak yang kamu warnai berarti kamu selalu mensyukuri keadaan. Warnailah wajah tersenyum bila kamu selalu bersyukur ya. Tadi yang sebelumnya tadi ya, tugas mewarnai hati itu kira-kira kalau kalian jumlahkan itu ada berapa? Ada berapanya? Kalau banyak ya, kalau jumlahnya banyak itu berarti menandakan kalian selalu bersyukur ya. Ini kalian warnain ya. Yang kamu warnain ini. Kalau kamu kadang-kadang bersyukur ya, love-nya itu atau gambar hatinya yang kurang banyak, berarti yang tengah ini Kak, aku kadang-kadang bersyukur. Atau mungkin lebih sedikit lagi ya jumlahnya. Kamu berarti belum bersyukur, kamu warnanya ini ya. Jadi tugas yang kedua kalian buat kotak seperti ini, gambar wajah dengan mata dan mulut ya. Terus ada kata-katanya dan nanti kalian warnain, pilih yang mana yang kamu warnain. Semakin banyak yang kamu warnain yang tugas sebelumnya tadi berarti menandakan kalian bersyukur, tapi semakin berkurang berarti kalian kadang-kadang bersyukur. Oke. Ayo membaca Alkitab. Ya, di bagian D ini membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru tentang Allah hadir dalam cuaca hujan ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membaca firman Tuhan ya, sama firman Tuhannya sama. Mari kita baca sekali lagi nanti untuk mengisi atau mengerjakan tugas sebelumnya ya. Selanjutnya. Nah, kita baca ayat firman Tuhan berikut ini ya. Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan katakan, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, selama dunia ini Tuhan izinkan masih ada, jadi Tuhan itu juga menyediakan, ya, memberikan cuaca. Ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada hujan ya, ada musim-musim seperti ini. Juga ada musim menabur, menanam dan menuai, memanen anak-anakku yang kasih Tuhan, tidak berhenti-berhentinya. Ini anugerah Tuhan. Yang kedua, ayat firman Tuhan yang kedua adalah Ayub 5 ayat 10. Firman Tuhan katakan, Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ya, melalui firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah lah yang memberi hujan dan memberikan hujan itu supaya muka bumi itu menjadi basah, ya, dan ladang-ladang itu bisa tumbuh, ya, berbagai macam tanaman, tumbuhan, ya. Yang ketiga, Mazmur 74 ayat 17, firman Tuhan katakan, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Jadi melalui firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Tuhanlah yang menetapkan segala batas bumi, ya, batas selatan, utara, timur, barat, itu Tuhan yang menetapkan. Seberapa besar dan luasnya dunia ini, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhanlah yang membuat segala musim, baik musim kemarau, musim hujan, ya, seperti yang di luar negeri ada musim gugur, semi, ya, dingin, ya, dan sebagainya. Tuhan yang menciptakan. Yeskiel 34 ayat 26, firman Tuhan katakan, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Ya, jadi Tuhan itu mencurahkan hujan itu supaya untuk membawa berkat. Ya, berkat untuk kehidupan manusia, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan segala jenis binatang. Ya, Tuhan dengan menurunkan hujan itu, Tuhan menurunkan berkat, ya. Di Zakaria firman Tuhan katakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan
pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di ladang kepada setiap orang. Haleluya. Ya, inilah mintalah hujan daripada Tuhan. Kita juga bisa minta hujan. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ketika bangsa kita mungkin sedang mengalami kekeringan, kita bisa minta hujan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat hujan, karena Dialah yang menurunkan hujan. Jadi kalau kita mau minta hujan, minta panas, kita berdoa hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan hujan, hanya Tuhanlah yang sanggup menghentikan hujan, hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan cuaca panas. Ya, haleluya, haleluya. Nanti kita juga akan belajar beberapa cerita di dalam kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas musim-musim yang ada di muka bumi ini, ya, musim hujan, musim panas, ya, dan Tuhan itu sanggup menjawab setiap doa orang yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah meminta hujan, meminta supaya tidak turun hujan, anakku yang dikasih Tuhan. Itu dicatat di dalam Alkitab. Nanti kita akan belajar, ya, di kesempatan berikutnya. Oke, kita lanjut. Ini tugas yang selanjutnya, ya. Selanjutnya ini tugasnya, ya. Jadi nanti kalian buat, ya, seperti ini, ya. Ada kotak dan ada ayat-ayat firman Tuhan, kasih posisinya seperti ini, gambarnya sama persis seperti ini, ya. Boleh kalian kasih warna-warni, ya, seperti ini biar bagus, ya. Buatlah tanda garis untuk menghubungkan kiri dan kanan tentang hujan menurut ayat Alkitab yang sudah dibaca. Jadi di sebelah, kalau posisi Bapak ini, di sebelah kiri itu ayat firman Tuhannya, dan sebelah kanan itu keterangannya. Kira-kira keterangan yang ada di sebelah kanan itu terdapat di ayat Alkitab mana? Nanti kalian tinggal tarik garis, ya, yang sesuai. Ya, contohnya adalah Kejadian 8:22 itu menjelaskan tentang apa, ya. Ayub 5:10 itu menjelaskan tentang apa. Mazmur 74 ayat 17 menjelaskan tentang apa. Nanti tinggal kalian cocokkan, ya, kalian tarik garis, ya, sesuai dengan perintahnya yang di atas itu. Buatlah tanda garis untuk menghubungkan kiri dan kanan tentang hujan menurut ayat Alkitab yang sudah dibaca. Tadi kan kita sudah baca Alkitab, ya, dari setiap ayat itu ada intinya yang menjelaskan tentang apa. Oke. Haleluya, haleluya, ya. Ini ada lirik lagu, ya. Kalau kalian bisa menyanyikan, kalian bisa nyanyikan, tetapi hari ini kita mau lihat liriknya aja, ya. Apa sih pelajaran apa yang kita dapatkan dari lirik lagu yang ditulis di sini, ya. Ayo kita menyanyi, ya. Siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Ya, Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Ya, lirik lagu ini menjelaskan bahwa Tuhanlah pencipta semesta, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya. Dialah yang mulia, yang layak dipuji, yang disembah oleh semua makhluk hidup, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa kasih karunia-Nya. Kita bisa merasakan kasih karunia-Nya dengan pancaran sinar matahari yang setiap hari kita bisa nikmati hangatnya, terangnya. Itu adalah wujud kasih karunia Tuhan, ya. Ya, petani bisa menanam, bisa memanen tanamannya, itu sebuah kasih karunia. Itu adalah sebuah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia, anak-anakku yang kasih Tuhan.
Haleluya. Melalui pelajaran ini, anak-anakku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat betapa Tuhan itu luar biasanya kasih-Nya kepada kehidupan manusia. Dari manusia yang hidup ini, Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Apa yang dibutuhkan manusia, itu disediakan oleh Tuhan. Makanya kita perlu bersyukur. Cara kita bersyukur melalui apa? Yaitu melalui doa. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan cara menaikkan doa ya kepada Tuhan. Kita bisa menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan tugas yang terakhir anak-anakku ini kasih Tuhan yaitu membuat doa. Ya tulislah. Nanti kalian bikin kotak juga seperti ini dan di dalam kotak itu kalian tulis doa. Doa apa ya? Lihat petunjuknya. Tuliskanlah sebuah doa pendek atau puisi yang berisi ungkapan syukur atas musim hujan yang diberikan Tuhan. Jadi kalian buat doa pendek ya yang berisi tentang ucapan syukur atas hujan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan menaikkan doa yang ditulis di dalam bagian G ini ya, doaku ya. Mari anak-anakku boleh baca ini doanya, nanti Bapak akan tutup dengan Bapak akan berdoa buat kalian supaya senantiasa Tuhan berkati kalian. Haleluya. Mari tutup kita lihat ya, lihat teks doa itu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim hujan yang Kau berikan untuk kami. Semua untuk kebaikan kami. Tolonglah kami agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari anak-anakku ini kasih Tuhan, kita kembali lagi tundukkan kepala. Tutup matamu dan lipat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak akan berdoa buat kalian semua. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini anak-anakmu sudah mengikuti pelajaran agama Kristen Tuhan. Mereka melalui pelajaran ini, mereka boleh melihat betapa karunia Tuhan, anugerah Tuhan, begitu besar atas hidup kami, karena Tuhan sudah menciptakan ada begitu banyak hal di dalam hidup ini untuk keperluan, untuk kepentingan kehidupan kami sebagai manusia. Terlebih lagi Tuhan, kami hari ini diajar untuk memahami bahwa kasih Tuhan nyatakan melalui musim hujan yang Tuhan turunkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan melalui pelajaran ini Tuhan, kami juga ditegur, diingatkan bahwa seringkali dalam hidup kami tidak bersyukur dalam segala situasi dengan musim hujan yang Tuhan berikan. Kadang-kala kami menyalahkan Tuhan, kadang-kala kami merasa marah dengan kehadiran hujan di dalam situasi-situasi tertentu Tuhan. Tetapi melalui pelajaran ini kami diajar supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, mungkin hujan itu sedang menghalangi kegiatan kami atau menunda beberapa kegiatan kami, tetapi kami tetap bersyukur karena hujan yang Tuhan berikan itu adalah bentuk kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati mereka kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan roh yang mengasihi Tuhan ada dalam hati mereka. Hamba berdoa Engkau lindungi, Engkau jaga mereka Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, setan iblis, bahkan pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan Tuhan yang akan merusak hidupnya. Hamba patahkan, hamba hancurkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan orang tua setiap anak-anak Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkati usaha pekerjaan setiap orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih dimanapun anak-anak berada, di rumah-rumah mereka. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami hari ini Tuhan.
dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anakku ini kasih Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Bapak ucapkan terima kasih buat setiap anak-anak yang tetap setia mengikuti pelajaran agama Kristen ini. Kiranya Tuhan selalu memberkatimu. Dan kita akan berjumpa lagi di materi pelajaran agama Kristen selanjutnya. Haleluya. God bless you.